Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliani Nindi Puspita Anggraini dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Secara etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril melalui jalan mutawatir. Sebagai kitab suci, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Kapasitas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Secara garis besar, hukum-hukum dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang mengandung hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa-apa yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinan. Yang kedua, hukum-hukum yang mengandung hubungan pergaulan manusia mengenai sifat baik yang harus dimiliki dan sikap buruk yang harus dijauhi. Dan yang ketiga, hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Abdullah Khalaf Wahab mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini terdapat pula pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam: yang pertama, Al-Huda, petunjuk; yang kedua, Al-Furqan, pemisah antara yang buruk dan yang baik; yang ketiga, Asy-Syifa, obat; dan yang keempat, Al-Mu'azziyah, nasihat. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia: yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus; yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW; yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia; yang keempat, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya; dan yang terakhir, tuntunan dan hukum untuk menjalankan kehidupan. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu: yang pertama, ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, dan yang terakhir, ilmu pendidikan Islam. Terdapat banyak sekali pelajaran dan tuntunan kehidupan yang berharga dan mulia. Hanya saja, semua itu dapat dipahami apabila Al-Quran benar-benar dipahami dengan seksama dan sepenuh hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.